Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih telah menyempatkan diri untuk mendengarkan presentasi kita hari ini. Saya Najif Almas dengan NIM 210313103 yang akan menjadi moderator dari presentasi ini. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Jajang Burhanuddin MM sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempersiapkan presentasi ini dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dua presentator kita hari ini, yaitu Halmadiani dengan NIM 210331165 dan Nur Aliyah Indirasari dengan NIM 210331135 yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya dengan kita hari ini. Saya yakin bahwa presentasi ini akan menjadi waktu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan mendapatkan banyak ilmu yang berguna. Baiklah, mari kita simak penjelasan mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Secara umum, supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Manajemen rantai pasok juga disebut sebagai sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun virtual, dari suatu pemasok kepada pelanggan. Menilai pentingnya strategi rantai pasokan. Pentingnya menilai strategi rantai pasokan. Strategi supply chain management adalah pilar utama dan memainkan peran yang sangat penting dalam operasi organisasi bisnis baik yang berorientasi laba maupun nirlaba. Selain itu, supply chain management juga berperan dalam memperoleh pihak ketiga yang berkualitas dan mendukung kemajuan organisasi bisnis. Hal utama dalam bidang ini adalah mengelola biaya perusahaan untuk mencapai efisiensi yang diinginkan. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai mekanisme kegiatan yang menghubungkan semua pihak terkait untuk mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi, kemudian diproses lebih lanjut menjadi produk jadi dan didistribusikan ke pelanggan. Dalam proses ini, supply chain management akan melibatkan banyak aspek seperti perencanaan dan pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam semua aktivitas manajemen logistik seperti sumber daya, pengadaan, produksi, dan transportasi. Permasalahan dalam rantai pasokan ada tiga. Yang ke-1, terdapat pergeseran yang pasti dari integrasi vertikal ke hubungan matriks antara berbagai mitra dalam rantai pasokan. Hal ini dalam menghubungannya dengan globalisasi, spesialisasi, dan kepemilikan dalam berbagai komponen rantai pasokan. Yang kedua, model customer centric atau ABC tersebut hanya memberikan sedikit nilai tambah langsung pada pelanggan dalam meningkatkan kenyamanan, pilihan, atau nilai tukar yang lebih terhadap uang. Yang ketiga, perlu kerja keras untuk menggerakkan orang dan dokumen pada seluruh tempat. Kadang-kadang berulang untuk mengakses sebuah layanan yang penting yang sering diminta oleh kebanyakan orang. Salah satu cara untuk mengatasi yaitu dengan menawarkan semua produk dan jasa melalui sebuah perusahaan tunggal dengan membuat satu loket atau atap tunggal berbasis web. Tantangan dalam integrasi supply chain adalah mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas antar supply chain yang meliputi berbagai macam pihak yang terlibat. Selain itu, beberapa tantangan yang dapat diantisipasi dari sistem manajemen supply chain yang customer centric diantaranya. Yang ke-1, keberagaman bahasa, standar, pembuatan kerangka kerja umum,
hukum, pengawasan dan penggunaan data, berbagai data, dan yang terakhir keamanan dan privasi. Mengkritisi strategi 6 sumber. Yang satu, banyak pemasok. Strategi ini adalah satu pemasok melawan lainnya dan menempatkan penekanan pada pencapaian permintaan pembeli atau pemasok. Yang kedua, sedikit pemasok. Strategi sedikit pemasok berarti bahwa daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, seorang pembeli lebih baik membentuk hubungan kerja jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi. Yang ketiga, ada integrasi vertikal, dapat menawarkan kesempatan strategis untuk manajer operasi untuk perusahaan dengan modal, keahlian manajerial, dan permintaan yang diisyaratkan. Integrasi vertikal dapat memberikan kesempatan yang substansial untuk pengurangan biaya, kualitas yang lebih tinggi, pengantaran tepat waktu, dan pengurangan persediaan. Yang keempat, ada Ventura bersama. Salah satu versi dari Ventura bersama adalah upaya Dalmir BMW saat ini untuk mengembangkan dan memproduksi komponen mobil standar. Mengingat konsolidasi industri otomotif global, dua rival dalam segmen pasar mobil ini berada pada kerugian dalam hal volume. Yang kelima, ada jaringan Keiretsu. Pemasok menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang dikenal sebagai sebuah Keiretsu. Anggota Keiretsu dijamin hubungan jangka panjangnya dan dengan demikian diharapkan untuk berkolaborasi sebagai partner, menyediakan teknisi ahli dan kualitas produksi yang stabil pada perusahaan manufaktur. Yang keenam, ada perusahaan virtual. Perusahaan virtual bergantung pada hubungan pemasok yang stabil dan baik untuk menyediakan jasa yang diminta. Pemasok dapat menyediakan beragam jasa yang termasuk membuat daftar gaji, merekrut karyawan, mendesain produk, menyediakan jasa konsultasi, memproduksi komponen, melakukan pengujian, atau mendistribusikan produk. Menilai risiko rantai pasokan. Manajemen risiko rantai pasok menjadi isu penting dan memerlukan perhatian serius dari para manajer. Selain karena risiko itu sering terjadi, juga dampak signifikan dari potensi kejadian risiko terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Umumnya kinerja rantai pasok berhubungan dengan keandalan, kecepatan dalam merespon, ketepatan dalam pengadaan, ketepatan dalam pemenuhan fulfillment, fleksibilitas biaya, dan ketepatan lead time dan aktivitas logistik. Pengelolaan rantai pasokan terintegrasi dengan menggunakan perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP) yang diterapkan pada bisnis Anda. Selain itu, strategi-strategi ini bisa menjadi cara bagi Anda dalam meningkatkan pengelolaan rantai pasokan supply chain management. Menganalisis basis persediaan. Dalam buku Intermediate Accounting karya Muhammad Nuh dan Hamizar, persediaan yang dimiliki perusahaan terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu bahan baku, perlengkapan pabrik, bahan penolong pabrik, barang dalam proses, dan barang jadi. Membangun manajemen logistik. Manajemen logistik adalah salah satu komponen penting dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian keefisienan dan keefektifan aliran dan penyimpanan barang, pelayanan atau jasa, dan informasi terkait dari titik permulaan hingga titik tujuan. Manajemen logistik atau logistik manajemen ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan layanannya kepada pelanggan. Membuat struktur manajemen distribusi. Manajemen distribusi di dalam sebuah perusahaan merupakan upaya pengaturan yang menyangkut perencanaan aspek ketersediaan dan penyaluran barang kepada konsumen. Manajemen distribusi juga merupakan kegiatan yang sangat penting untuk membantu proses pemasaran yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Tanpa adanya manajemen distribusi yang baik, tentunya proses marketing dan penjualan akan terhambat. Manajemen etika dan rantai pasokan berkelanjutan. Banyak perusahaan menyadari bahwa ukuran kesuksesan bukan hanya dari laporan keuangan, melainkan dari etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangannya menjadi perhatian bagi para manajer maupun ilmuwan manajemen. Salah satu hal yang diperhatikan manajer adalah apakah menjadi warga negara yang baik akan membawa dampak buruk bagi kinerja perusahaan?
Sejumlah studi telah dilakukan untuk menentukan apakah peningkatan etika dan respon sosial meningkatkan atau menurunkan performa keuangan. Studi tersebut memberikan hasil yang bervariasi, namun umumnya menemukan suatu hubungan kecil yang positif antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan. Mengukur kinerja rantai pasokan. Menurut Chucker dan Taylor 1990, ukuran kinerja terdiri dari 4 komponen, yaitu satuan matriks yang digunakan, yakni kesesuaian, efisiensi, efektivitas, biaya, dan reaksi, suatu skala yakni rupiah dan jam, suatu rumusan yakni persentase A terhadap B dan rata-rata waktu antara kegagalan, dan suatu kondisi saat pengukuran dilakukan. Ukuran kinerja adalah suatu evaluasi kuantitatif dari suatu proses atau produk. Suatu ukuran umumnya terdiri dari suatu angka dan satuannya. Angka tersebut menunjukkan besarnya dan satuan menunjukkan suatu arti dan maksud. Metrik yakni standar penilaian seperti frekuensi, persentase, dan lain sebagainya digunakan untuk merefleksikan perkembangan suatu produk dan untuk menentukan apakah sesuai atau tidak dengan progres yang diharapkan. Pengelolaan analisis dan perbaikan supply chain menjadi 2 hal yang penting bagi saat ini. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para presentator, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya supply chain management atau yang akan kita singkat sebagai SCM merupakan proses yang terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat dalam proses mengirimkan produk atau jasa secara fisik ataupun virtual dari pemasok kepada pelanggan. SCM memiliki 10 elemen, yaitu menilai pentingnya strategi SCM, mengevaluasi permasalahan dalam SCM, mengkritisi strategi 6 sumber, pengelolaan SCM terintegrasi, menilai risiko SCM, menganalisis basis persediaan, membangun manajemen logistik, membuat struktur manajemen distribusi, manajemen etika dan SCM berkelanjutan, dan mengukur kinerja SCM. Adapun permasalahan dalam sistem supply chain management meliputi pergeseran dari integrasi vertikal ke hubungan matriks antara berbagai mitra dalam rantai pasok. Perubahan yang cepat dari peraturan pemerintah, perubahan dari tuntutan pelanggan, dan perubahan dari teknologi informasi. Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah memperluas kemitraan dengan pihak-pihak terkait, mempertahankan keunggulan dari sumber daya, dan mengintegrasikan sistem informasi. Itulah sedikitnya pemaparan yang dapat kita sampaikan mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasok. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.